Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur pagi ini kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Sekalipun kita harus berjuang keras karena banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Tapi saya terlalu yakin bahwa semua akan berlalu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih kuasanya tetap sama adanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Hari ini kita boleh merayakan hari Pantekosta atau Pentakosta, atau hari yang ke-50 dari kebangkitan Yesus. Setelah kita merayakan hari kenaikannya, maka hari ini tepat. Hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta atau hari Pantekosta. Hari Pantekosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah menjadi penolong, penghibur bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya bersyukur kalau masih bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan yang berkaitan dengan hari Pantekosta atau Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, maka kita berdoa terlebih dahulu, mohon pencerahan dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, sehingga kita boleh memahami, mengerti firman Tuhan secara benar. Terima kasih, haleluya. Mari kita berdoa, tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami boleh dipercayakan lagi untuk datang ke dalam rumah-Mu, dipercayakan lagi untuk menikmati kasih berkat-berkat-Mu secara jasmani dan rohani lewat ibadah secara online pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati ibadah ini, Engkau berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, sehingga hamba menyampaikan isi hati-Mu benar-benar bersumber daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ingin untuk kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pantekosta. Maka tema firman Allah pagi ini berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi jemaat atau gereja Tuhan masa kini. Saya ulangi, tema khotbah pada pagi ini adalah peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan masa kini. Yang saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Berkata demikian, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Perikopnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diajarkan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Dari ayat ini saya melihat bahwa hal penting, peranan Roh Kudus ini begitu penting bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Karena Roh Kuduslah yang menghibur, Roh Kuduslah yang menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hidup dalam pengiringan
Roh Kudus dicurahkan bagi 120 murid yang ada di kamar loteng Yerusalem pada waktu itu. Sebenarnya yang keluar atau yang pulang di mana Yesus naik ke sorga dari bukit itu, maka ada sekitar kurang lebih, dalam Korintus katakan bahwa kurang lebih 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus. Tetapi yang bertahan untuk mendapatkan janji Tuhan itu, yaitu Roh Kudus, hanya 120 orang saja. Angka 120 orang adalah angka kesudahan segala daging. Jadi Roh Kudus itu bisa kita alami, bisa kita terima ketika kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ada 3 fakta kebenaran firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus ini. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Pertama adalah Roh Kudus datang seperti tiupan angin yang keras. Saya melihat bahwa angin itu kita tidak tahu dari mana dan perginya kemana kita tidak tahu. Angin itu bisa muncul karena itu adalah penggenapan firman. Lewat firman ini kita lihat bahwa tiupan angin keras ini bukan angin biasa, tetapi angin Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu turun kepada 120 murid itu seperti tiupan angin keras. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa lidah mereka seperti nyala api yang bertebaran. Hal yang sangat penting di sini ada nyala api Roh Kuduslah yang memberikan semangat baru bagi kita untuk kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan. Terus fakta kebenaran yang ketiga, kita baca dalam ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Fakta kebenaran yang ketiga di dalam ayat yang keempat adalah mereka mulai berbahasa lidah atau bahasa lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi bahasa roh ini bukan diajarkan oleh manusia seperti suatu ayat atau suatu hal yang dipelajari, dihafal, dibaca, lalu kita sebut itu namanya penuh Roh Kudus. Tidak, saudara. Bahasa yang lain adalah Tuhan sendiri yang memberikan bahasa itu kepada mereka untuk berkata-kata, dan mereka sendiri tidak tahu bahasa yang mereka ucapkan. Itu hanya Tuhan yang berikan kepada mereka. Dan Roh Kudus ini patut kita apresiasi kalau kita benar-benar ingin untuk menjadi saksi. Karena dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk kita menjadi saksi, atau dalam bahasa lain dikatakan sahid, kita harus menurut Kudus. Kalau tidak, kita tidak akan mampu untuk menjadi saksinya Tuhan. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, secara singkat saya memberikan fakta kebenaran yang berikut, yaitu bagaimana efek atau akibat dari orang-orang yang penuh Roh Kudus.
sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, sehingga ada banyak ledakan-ledakan secara luar biasa yang terjadi. Paling tidak saya catat ada 5. Kalau saya pelajari banyak, maka banyak yang saya temukan, tapi hanya saya ambil 5 saja fakta ledakan-ledakan kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi ketika murid-muridnya mendapat kuasa daripada Tuhan. Di dalam pasal yang kedua, kalau kita baca dalam ayat 41, ini ledakan yang pertama, bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan saudara, Petrus adalah seorang nelayan, tetapi ketika Petrus menerima Roh Kudus, Petrus menjadi penjala jiwa yang luar biasa. Penjala ikan menjadi penjala jiwa, dan sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat, percaya kepada Yesus. Saya rasa kalau tidak mendapatkan kuasa daripada Tuhan, tidak mungkin orang percaya kepada Petrus. Karena Petrus itu adalah seorang nelayan biasa saja, orang yang hidup di laut. Tetapi ketika dia terima Tuhan dan sekaligus dia terima Roh Kudus, maka sekali khotbah orang percaya akan perkataan firman yang diucapkan oleh Petrus, sehingga memberi diri mereka dibaptis. 3.000 jiwa bertobat. Ini ledakan pertama. Ledakan yang kedua, ini Petrus juga di dalam ayat pasalnya yang ketiga ayat 6 berkata demikian, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ledakan kedua, ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, maka ada orang yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari dia hanya minta sedekah ketika orang datang ke dalam bait Allah. Tetapi begitu Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, perhatikan baik saudara, orang ini minta uang, minta belas kasihan dari Petrus. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak kami tidak mempunyai itu, tetapi apa yang ada padaku, yaitu nama Yesus, berjalanlah. Perhatikan baik saudara, ini ledakan kedua yang dilakukan oleh Petrus ketika dia terima Roh Kudus, yaitu orang lumpuh sejak lahir boleh disembuhkan seketika. Ledakan yang ketiga, di dalam pasal yang keempat, ayat yang keempat, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah yang pertama di dalam pasalnya yang kedua ayat 41, 3.000 jiwa. Kemudian khotbah yang kedua di dalam pasalnya yang keempat ayatnya yang keempat, 5.000 jiwa laki-laki, 5.000 orang laki-laki bertobat. Bayangkan saudara, kalau Petrus masih hidup dan dia khotbah di satu kampung saudara, maka kampung itu bisa menjadi percaya, semuanya percaya kepada Yesus karena kuasa pengaruh daripada kuasa Tuhan itu. Makanya peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan masa kini ini penting. Roh Kudus ini sangat penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah ledakan yang ketiga. Ledakan yang keempat, kalau saudara membaca, saya tidak punya cukup waktu untuk membacakannya, tapi kalau saudara membaca di dalam pasal yang kelima, Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-5, bagaimana seorang yang bernama Ananias
ketika Roh Kudus menguasai atau memenuhi Petrus, maka tidak ada yang bisa untuk mendustai hambanya. Jadi jangan coba-coba saudara, sudah bernasar, tetapi kita tidak mau bayar itu nasar. Nasar itu bagaikan hutang yang harus kita bayar. Ananias dan Safira, satu keluarga ini suami istri, sepakat untuk mencuri haknya Tuhan. Tanah yang mereka jual, dan mereka sudah berjanji, mereka sudah bernasar sama Petrus. Ketika tanah itu jual dan terlaku, maka tanah, hasil dari penjualan tanah itu akan diberikan semuanya kepada Petrus untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ternyata saudara baca dalam pasal yang kelima ayat 1-5, maka ayat yang kelima terakhir dikatakan bahwa ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Perhatikan baik, jangan kita main-main dengan Tuhan. Apa yang kita sudah bernasar, seperti contoh, nanti kalau saya jual tanah, nanti saya bayar perburuhan. Nanti kalau saya jual rumah, nanti saya bayar perburuhan. Nanti saya terima gaji, saya bayar perburuhan. Tetapi ternyata enggak, dia tidak bayar. Dan ini akan menjadikan malapetaka besar terjadi dalam keluarga kita. Dan hal ini saya tidak inginkan terjadi dalam keluarga jemaat Tuhan, anak Tuhan yang ada. Perhatikan baik saudara, Petrus berkata bahwa apakah hanya sekian hasil penjualan itu? Terus di dalam ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasa? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Perhatikan, Tuhan itu tidak mau kita main-main dengan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi kita tidak bisa untuk bersandiwara dengan Tuhan. Tuhan adalah pemegang hidup kita. Kita hidup karena Tuhan. Hati-hati menjadi anak Tuhan, jangan gampang bernasar. Karena kalau kita bernasar, seperti saya katakan di atas tadi, bagikan hutang yang harus kita bayar. Kalau tidak bayar, kita akan menjadi kerepotan sendiri. Malapetaka bisa terjadi. Dan kalau saudara baca dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri ke Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus ayat 8, kisah Rasul pasal yang kelima ayat 8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian ke tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat yang ke-10, lalu rebahlah perempuan itu seketika juga, dan di depan kaki Petrus putuslah nyawanya. Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Jadi coba saudara introspeksi diri, koreksi dirimu. Apakah hari-hari ini kita masih suka mendustai Tuhan? Kita gampang sekali berjanji, tapi kita sering melupakan janji. Engkau yang berjanji, engkau mengingkari janjimu, kata orang dunia. Nah, baik. Yang terakhir, ledakan yang kelima, yang menurut saya ambil secara singkat saja saudara, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kelima ayat 14 dan 15 berkata demikian. Dan makin lama bertambah, saya ulangi, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam,
supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bayangkan saudara, orang dari mana-mana datang untuk mendapatkan mujizat itu, untuk mengalami mujizat secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 14 dikatakan bahwa bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya tidak bisa lagi dihitung. Pertama tadi kita lihat ada 3.000 jiwa bertobat sekali khotbah. Khotbah yang kedua 5.000 jiwa bertobat. Tetapi saudara, selanjutnya tidak lagi bisa dihitung. Kenapa? Karena peranan Roh Kudus. Puji Tuhan saudara, saya terlalu yakin bahwa hari ini kalaupun saudara sakit, kalaupun saudara mengalami masalah, percayalah bahwa Roh Kudus, ketika engkau memiliki Roh Kudus, engkau akan mengalami mujizat itu. Saya tadi malam saudara, saya sakit panas tinggi, sebentar dingin, menggigil, kemudian panas, lalu kemudian keringat. Saya lepas selimut, sebentar lagi dingin, dan sampai pagi saya tidak bisa tidur. Tapi saya bersyukur saudara, saya bersyukur Allahku mampu untuk menyembuhkanku. Sampai hari ini saya ada karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini atas dukungan doa dari saudara-saudara jemaat yang ada, saya boleh alami mujizat Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doa. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Ingat peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan masa kini, dan memang ini penting sekali karena Roh Kuduslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang menghibur kita, Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan untuk melangkah bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, saya yakin bahwa firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, tapi kami percaya Roh Kuduslah yang menolong kami, Roh Kuduslah yang menghibur kami, Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan kasih kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mengalami masalah pergumulan hidup, mereka yang mengalami sakit penyakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-Mu telah menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Engkau hibur, yang mengalami jalan buntu Engkau buka jalan, bahkan Engkau sendiri yang akan menyelesaikan semua bagi mereka. Yang mengalami pergumulan berat, Tuhanlah yang dapat menolong mereka. Ini doa kami terima firman-Mu dalam perayaan yang kelima, perayaan terakhir bagi kami, yaitu pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Hari ini kami merayakannya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur terima firman-Mu. Haleluya.